Aku merasa terjebak dalam ketakutan saat menyadari bahwa aku berada di dalam lorong-lorong stasiun kereta bawah tanah yang tak ada habisnya. Di setiap sudut, pria berbaju bisnis itu selalu muncul. Setiap kali aku menoleh, dia sudah berada tepat di belakangku. Hal ini membuat aku hampir mati rasa, hingga aku pun mempercepat langkahku. Jantungku berdetak kencang, dan saat itu aku baru menyadari ada papan petunjuk arah yang bertuliskan pintu keluar 0. Namun papan petunjuk di atas kepalaku justru menunjukkan koridor 8. Aku berusaha menenangkan diri, tapi tombol panggilan darurat tidak bisa digunakan, dan pintu ruang pembangkit listrik juga tidak bisa dibuka. Saat itu, sebuah poster di dinding menarik perhatianku. Ada gambar semut-semut yang tidak pernah mencapai ujungnya. Pada saat itu, aku merasa seperti semut itu tidak bisa keluar dari lingkaran ini seperti aku saat ini. Tiba-tiba cairan merah menetes keluar dari dinding. Aku panik dan langsung berlari. Aku melihat pria menyeramkan itu menunduk sambil memegang ponselnya, sementara papan petunjuk itu muncul lagi dan angkanya berubah dari 0 menjadi 1. Lalu aku melihat teks peringatan di sampingnya dan baru menyadari bahwa cairan merah itu adalah anomali. Aku melangkah kembali ke lorong 8, tapi kali ini cairan di langit-langit sudah tidak ada. Aku tidak punya pilihan selain terus berjalan. Saat aku sampai di ujung lorong, angka pada papan petunjuk kembali ke 0. Aku akhirnya sadar, ini adalah permainan dengan aturan yang harus diikuti. Aku gagal menemukan anomali tersebut, jadi semuanya harus dimulai dari awal. Aku mengeluarkan ponsel dan mulai memotret setiap titik di lorong yang menurutku aneh, termasuk pria itu setiap kali aku melewatinya. Aku kembali sampai di ujung lorong, tetapi angka pada papan tidak pernah berubah menjadi 1. Kali ini, tidak ada anomali. Dengan sedikit rasa percaya diri, aku kembali melangkah masuk ke lorong. Namun saat mengecek ponsel, aku langsung terkejut. Semua foto yang aku ambil berubah menjadi blok-blok kuning acak. Aku hanya bisa mengandalkan ingatanku. Langkah demi langkah, aku mencoba mencari anomali itu. Tiba-tiba, langkah pria di sebelahku berhenti. Suasana menjadi hening, dan aku tahu bahwa ini adalah anomali dalam permainan ini. Aku langsung berbalik dan lari, tapi dia tetap di belakangku. Sebelum dia sempat bereaksi, aku berbalik dan berlari lagi, tapi aku terjatuh. Saat aku melihat ke atas, pria itu sudah kembali ke tempat semula, tetap menunduk dan menatap ponselnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Angka di papan petunjuk berubah menjadi 2. Aku melangkah lagi ke lorong 8. Kali ini, semuanya tampak normal sampai aku melewati sebuah lemari penyimpanan di sudut ruangan. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan bayi di belakangku. Aku menahan napas dan perlahan membuka pintu lemari itu.